Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nina Dwi Karlina, NPM 384. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Persaingan dalam perusahaan perbankan membuat setiap perbankan berusaha mencapai tujuannya dengan baik. Menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan dan jasa, setiap bank dituntut berusaha menarik nasabah baru, memperbesar dana-dananya, dan memperbanyak pemberian kredit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Perbankan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari masyarakat dan wajib memperlihatkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan adalah persepsi investor dalam tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang pertama yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan berpengaruh dan berdampak negatif langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan yang memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek tepat pada waktunya. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu perusahaan besar atau large firm, perusahaan menengah medium size, dan perusahaan kecil small firm. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Tujuan dan kegunaan penelitian ini. Yang pertama, tujuan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Yang kedua, untuk membuktikan secara empiris pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Yang ketiga, untuk membuktikan secara empiris pengaruh perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018. Kegunaan penelitian yaitu bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen. Bagi lembaga pendidikan atau fakultas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perpustakaan. Landasan teori yang pertama yaitu signaling teori. Isyarat atau sinyal menurut Brigham dan Houston tahun 2006, suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Signaling teori mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal atau isyarat kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini merupakan informasi mengenai apa yang telah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan itu meningkat, menurut Ernawati dan Widiawati tahun 2015. Nilai perusahaan merupakan konsep bagi investor karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan.
Yang ketiga yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan suatu ukuran keuangan antara utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri dalam melakukan kegiatan perusahaan. Menurut Prasetyo dalam Devrio tahun 2013, berpendapat bahwa analisis solvabilitas dapat digunakan untuk beberapa hal seperti mengukur besar kecilnya kekayaan bank yang dimiliki oleh pemegang sahamnya dan memungkinkan manajemen bank tersebut untuk bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Yang keempat yaitu likuiditas. Menurut Handoko Mardianto tahun 2009, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Likuiditas perbankan dapat diukur dengan LDR atau yang disebut loan to deposit ratio. Rasio LDR ini merupakan perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Yang kelima itu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan atau yang disebut dengan frame size adalah skala atau ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari sejumlah ketentuan, diantaranya meliputi jumlah keseluruhan modal, pendapatan, penjualan, saham, nilai pasar, long size, dan jumlah keseluruhan aktiva dan lain sebagainya. Publikasi penelitian terdahulu. Menurut Resti Nur Aisyah tahun 2017 membuktikan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbanding terbalik dengan Neneng Lasmita Susanti tahun 2016 membuktikan struktur modal berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Yang kedua, Ivin Arya Effendi tahun 2016, likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Resti Nur Aisyah tahun 2017 membuktikan likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, Ivin Arya Effendi tahun 2016 membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Edi Irawan dan Nur Hadi Kusuma tahun 2019 ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Itu menurut Sugiono tahun 2018. Hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Modal juga menjadi tolak ukur bagi investor dalam mengambil suatu keputusan investasi. Modal terlalu besar akan mempengaruhi jumlah perolehan laba pada perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih tahun 2012, membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Neneng Lasmita Susanti tahun 2016, membuktikan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, hipotesis pertama, struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas yang tinggi berarti perusahaan memiliki cukup dana untuk membiayai operasional perusahaan tanpa harus menambah utang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahendra et al. Tahun 2012 membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Resti Nur Aisyah tahun 2017 membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, hipotesis yang kedua yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan, baik bersifat internal maupun eksternal. Dalam penelitian dilakukan oleh Prasetya et al. Tahun 2014 membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Ivin Arya Effendi tahun 2016 membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan objek. Tempat penelitian yang saya lakukan ialah di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019 melalui website resmi www.idx.co.id.
Objek penelitian ini adalah struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Yang kedua, populasi metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017 sampai 2019, jumlah perusahaan sektor perbankan sejumlah 45 bank yang merupakan besarnya populasi untuk penelitian ini. Metode penentuan sampel. Teknik pengambilan sampel yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purpose sampling. Adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria menurut Sugiono 2018. Metode penentuan sampel ini memiliki kriteria A. Perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Bank yang mempublikasikan laporan keuangan periode 2017 sampai 2019. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut periode 2017-2019. Dan perusahaan menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Identifikasi variabel. Variabel bebas atau yang disebut dengan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependen. Itu menurut Sugiono 2018. Penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, menurut Sugiono 2018. Penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah nilai perusahaan. Yang keempat yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama, struktur modal. Struktur modal adalah aspek permodalan yang dimiliki oleh bank. Struktur modal dapat diukur menggunakan rasio CAR. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Dengan rumus CAR itu modal per ATMR dikali 100%. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas diukur dengan LDR. Nilai LDR dapat ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia, di mana rumus LDR yaitu total kredit per dana pihak ketiga dikali 100%. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Secara umum, ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu size sama dengan LN total aktiva. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran harga modal yang merefleksikan penelitian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Itu menurut Harmono 2009. Dalam nilai perusahaan ini yang dipakai price to book value, digunakan sebagai proksi dalam nilai perusahaan karena price to book value sangat penting bagi investor, di mana rumus PBF sama dengan harga pasar per saham per nilai buku per saham. Yang kelima itu jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019 dalam situs resmi www.edx.co.id. Nomor yang keenam, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data, dan adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan seluruh data sekunder dan informasi melalui jurnal-jurnal, buku-buku, dan media informasi. Data yang dikumpulkan adalah data laporan keuangan, laporan tahunan, dan sustainability report.
perusahaan yang dipublikasikan dalam situs web resmi www.idx.co.id di perusahaan sektor perbankan, Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu uji asumsi. Sebelum melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda. Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Yang kedua yaitu uji regresi berganda. Bentuk persamaan dalam penelitian ini adalah NP dikali sama dengan delta ditambah B1SM ditambah B2UP dan P3 liquid plus E. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.